Dalam Kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini atas waktu dan setiap kasih Tuhan yang telah kami rasakan di dalam setiap detik kehidupan kami yang boleh kami rasakan Bapa. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang sebenarnya kami tidak layak menerimanya karena kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih buat segala yang telah Engkau perbuat sehingga Tuhan malam hari ini kalian bisa melakukan perkuliahan praktek khotbah lewat Zoom Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini boleh menjadi salah satu yang berguna dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kesalahan kami dan layakkan kami untuk memanggil nama-Mu Tuhan, untuk menghadap Engkau. Dan kami percaya pimpinan Roh Kudus-Mu juga yang memimpin hamba-Mu yang akan berkata-kata pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menguasai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada saat malam hari ini saya mau memberitakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Sekali lagi 2 Timotius, kita boleh buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. mungkin dia pakai telepon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di bawah perikop yaitu iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saya akan membacakan ayat yang saya akan beritakan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kita bisa baca bersama-sama dan saya akan membaca satu-satu kali dulu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi saya akan membacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, kita tahu terlebih dahulu bahwa di ayatnya yang pertama, di 2 Timotius ini, dari pasal yang pertama, yang mengatakan bahwa surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman ini juga ketika kita melihat di dalam judul perikopnya saja dikatakan, sekali lagi saya akan mengatakan bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ini adalah salah satu pengajaran yang diberikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Supaya apa, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus? Supaya ia terus bertumbuh di dalam iman dan terus berpegang kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengetahui di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 yang mengatakan yang mempercayakan segala sesuatu kepada mereka. Mereka dia mengatakan bahwa dia tidak takut akan segala penderitaan yang dia hadapi karena dia mengetahui Yesus yang telah mereka percayai adalah seseorang yang mampu menolong mereka. Dan ketika kita mengetahui bahwa dalam satu perikop ini, Paulus juga mengatakan orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita dan aniaya. Jadi,
latar belakang kenapa Paulus menyampaikan ini kepada anak rohaninya ketika kita mengetahui diberitakan di ayat-ayat yang sebelumnya, sebelum ayat yang ke-16 dikatakan bahwa orang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Orang yang mau menyampaikan kebaikan, orang yang mau menyampaikan Injil kepada siapapun dan dimanapun, itulah harus mengalami satu penderitaan. Ada satu pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang. Baik itu saya, Bapak Ibu, dan teman-teman semua, bahkan Timotius yang seorang anak rohani Rasul Paulus pada zamannya. Bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya akan membacakan juga firman Tuhan ini dalam bahasa Inggris, yang dimana saya telah melihat dalam interlinear bahasa Yunani, yang mengatakan bahwa kita dengarkan semua yang mengatakan if scripture is God-breathed and profitable for instruction, for confession, for correction, and for training and righteousness. Sekali lagi saya membacakan kepada kita, every scriptures is God-breathed and possible for instruction, for confession, for correction, and for training in righteousness. Dan di dalam juga versi lain yang mengatakan bahwa every scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, and for correction, and for training in righteousness. Sebenarnya di dalam dua versi bahasa Inggris ini yang telah saya lihat di dalam interlinear bahasa Yunani, ini adalah sesuatu ayat atau kalimat yang menunjukkan perbedaan, tetapi ada satu arti yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, atau Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kata diilhamkan sebenarnya ketika kita melihat secara harafiah adalah dihembuskan Allah. Allah yang telah menghembuskan kebenaran di dalam pemikiran manusia. Kemudian giliran manusialah untuk mengekspresikan dalam kata dan bahasa, kemudian menjadi satu kitab suci. Itu adalah arti yang diilhamkan ketika saya melihat dalam interlinear bahasa Yunani. Jadi Bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang menjadi inti di dalam firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini? Pastinya ketika kita waktu sekolah minggu, ketika kita masih anak-anak yang diajarkan oleh guru-guru kita sekolah minggu, sering sekali kita diberikan ayat hafalan, bukan? Setiap guru SM memberikan ayat hafalan kepada kita untuk kita hafal, dan untuk kita hari minggu depannya kita akan menyebutkannya dengan kita menghafal. Jadi firman Tuhan ini adalah sesuatu yang berguna, dan di mana di waktu kita masih kecil kita disuruh untuk menghafal supaya kita menghafal. Dan pada saat ini ketika kita sudah dewasa, sudah mengetahui kebenaran, saya tahu dan saya mengetahui teman-teman semua bahwa firman bukan sekedar untuk dihafal bagi kita, melainkan setiap apa yang diilhamkan Tuhan ini adalah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam firman Tuhan ini beberapa poin yang saya sampaikan bagi kita yang tidak jauh dari pembacaan kita di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 ini, yang mengatakan yang poin yang ke-1 yaitu mengajarkan. Sudah jelas bagi kita bahwa firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat berguna. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat important, yang sangat berguna di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang
atau saya sendiri atau Bapak atau teman-teman pun yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan sering sekali memberitakan firman. Dan sering sekali kita juga tidak bisa menjadikan firman itu sesuatu hal yang mengejarkan kita. Kadang-kala kita hanya tahu mengatakannya kepada orang lain yang seakan-akan kita berpikir hanya butuh kepada orang lain dan hanya digunakan oleh orang lain dan tidak diri kita sendiri. Tetapi pada malam hari ini, Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam saya mau mengatakan bahwa firman adalah yang mengajarkan kita untuk berubah dari apa yang tidak baik menjadi baik. Sebelum pun kita ajarkan orang lain, pastikan diri kita sendiri sudah diajarkan oleh firman Tuhan yang akan kita sampaikan dan yang telah kita sampaikan. Firman Tuhan kita yakinkan dalam diri kita bahwa itu sudah mengubahkan duluan diri kita sebelum kita mengatakannya kepada orang lain. Poin yang kedua bagi kita pada malam hari ini yaitu menyatakan kesalahan. Sudah jelas sekali bahwa setiap firman yang kita dengar adalah sesuatu yang berguna yang menyatakan kita. Mungkin banyak orang yang setiap mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, baik itu di ibadah-ibadah atau di persekutuan lainnya, terkadang kita tersinggung dengan firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita tersinggung, apakah yang muncul dalam benak kita? Apakah cuma hanya tersinggung saja dengan apa yang menjadi firman Tuhan yang kita dengarkan? Karena firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua yang menajamkan kepada saya ketika saya menyampaikan dan kepada orang juga yang mendengarkan atau jemaat yang saya seringkan firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sering terjadi dalam kehidupan saya sendiri bahwa ketika saya mendengar firman Tuhan itu dan kena mental saya dan saya seakan-akan tersinggung. Tapi bukan sampai di situ saja saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus. Kita menyatakan ketersinggungan kita dan kita wujudkan dalam action kita untuk mewujud nyatakan apa yang kita dengar yang membongkar sesuatu yang terselubung yang selama ini kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kalian bertanya, apa sih Atrina yang terselubung itu? Saya mengatakan bahwa sampai banyak hal dosa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa setiap firman yang kita dengarkan adalah sesuatu hal yang menyatakan setiap kesalahan kita. Yang membongkar setiap apa yang terselubung di dalam kehidupan kita. Dosa yang kita lakukan setiap harinya, itu adalah bisa dibongkar oleh firman Tuhan. Dengan kita merenungkan setiap firman yang kita dengarkan yang bukan hanya tersinggung, tetapi kita mewujudkan action kita, mewujud nyatakan bahwa saya sudah mendengar firman Tuhan. Sehingga saya mau berubah. Karena firman Tuhan ini telah mengubahkan saya, telah menyatakan kesalahan saya. Dan apakah saya mau tetap saja dengan kesalahan yang sama? Apakah saya tidak mau beranjak kepada kebenaran yang telah disampaikan oleh firman Tuhan? Yang ketiga bagi kita pada malam hari ini, atau poin yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan adalah sesuatu yang memperbaiki kita. Dan yang membawa kita ke dalam sesuatu yang baru. Yang memperbaiki kelakuan kita. Sering dalam kehidupan kita bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, yang diilhamkan oleh Allah, dan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, sering sekali kita mengatakan bahwa oh itu mah untuk memperbaiki kesalahannya dia. Kita tidak melihat apa yang menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dalam hidup kita.
bahwa sebenarnya firman Tuhan yang dia sampaikan itu memperbaiki kelakuan saya. Saya mau mengambil yang benarnya. Saya mau mengambil sesuatu yang bisa mengubahkan saya kepada kebenaran. Dan yang ketiga yaitu mendidik di dalam kebenaran. Firman Tuhan yang setiap kita dengarkan tentunya adalah mendidik kita dalam kebenaran. Yang membawa kita mengetahui apa yang benar di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang membawa kita kepada sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, pada malam hari ini, apa yang menjadi tujuan firman di dalam kehidupan kita? Apakah setiap firman yang kita dengarkan hanya membuat kita tersinggung saja? Apakah setiap firman yang kita dengarkan hanya membuat kita sekedar pengetahuan, mendapatkan sesuatu hal yang baru, sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang belum pernah kita dapatkan? Pada malam hari ini, beberapa tujuan yang sudah saya persiapkan di sini yaitu di dalam bahasa Inggrisnya yaitu useful atau berguna. Atau juga dalam kata lain hungry, yang juga diartikan sebagai berguna. Yang artinya, jadikanlah sesuatu firman Tuhan yang kamu dengarkan yang menguntungkan kita. Atau sesuatu hal yang memberi kita laba. Laba yang artinya untung. Atau sesuatu hal yang manfaat. Yang mulai tadi kita melihat dalam beberapa poin. Jadikanlah firman setiap apa yang kita dengarkan yaitu menjadi sesuatu yang mengajarkan kita. Sesuatu hal yang menyatakan kesalahan kita. Sesuatu hal yang memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik menjadi baik. Sesuatu firman Tuhan yang mendidik kita, yang membawa kita di dalam kebenarannya. Dan yang kedua adalah petunjuk. Petunjuk di dalam hal ini yaitu firman Tuhan yang setiap kita dengarkan, bagaimana supaya kita gunakan sebagai petunjuk yang mengarahkan kita kepada kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu correction atau perbaikan, yang adalah salah satu hal yang berubah dari yang ketidakbenaran menjadi benar. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu correction yang kita lihat dalam hidup kita yang bisa mengubahkan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan tersebut. Atau sesuatu hal yang membentuk kita. Makanya kita jangan jamu-jamu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa juga gunanya kita mendengarkan firman Tuhan ketika kita tidak mengambil sesuatu hal yang bermanfaat. Bahwa firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang mengajarkan saya, membongkar setiap kesalahan-kesalahan saya, dan setiap kelakuan saya setiap harinya. Di sana terjadi yang namanya emendation atau revision, yang kemudian improves kita untuk menjalani kehidupan kita. Atau terjadi yang namanya perubahan atau yang kita temukan dalam perbaikan tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah ini training atau latihan. Nah, di sini juga ada sesuatu ilustrasi yang saya berikan bagi kita, ada salah satu cerita, salah satu contoh, yaitu di dalam pelatihan, di dalam karyawan baru, mereka mengalami yang namanya proses untuk mengajarkan mereka untuk mendapatkan kemampuan dasar atau basis yang nantinya akan mereka butuhkan dalam mengerjakan segala tugas dan pekerjaan mereka. Demikian pun kita setia di dalam kehidupan kita adalah orang yang membutuhkan firman. Manusia yang telah diciptakan Tuhan, apalagi yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita membutuhkan yang namanya firman yang diilhamkan,
yang telah dihembuskan oleh Tuhan. Yang kelima yaitu righteousness atau kebenaran. Tujuan dari setiap firman yang kita dengarkan yaitu memperlihatkan bagi kita kebenaran yang dari Dia. Dan tujuan dari semua yang kita dengar yaitu menampilkan kepada kita kebenaran untuk kita lakukan setiap hari ini. Firman Tuhan setiap harinya adalah mengajarkan atau mengatakan kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran untuk kita lakukan setiap hari. Kebenaran untuk kita wujudkan dalam setiap karakter kita. Kebenaran dalam setiap yang kita katakan. Kebenaran yang memperlihatkan kita bahwa kita sudah mengetahui, kita sudah sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Dan yang berikutnya adalah yang menjadi aplikasinya dalam hidup kita, yaitu ialah firman Tuhan yang kita dengarkan dan yang kita renungkan setiap harinya dan setiap kita dengarkan bisa berguna bagi hidup kita, yang mengajarkan kita untuk memperbaiki dan membawa kita dalam kebenaran. Dan yang berikutnya yaitu setiap firman yang kita dengarkan boleh mengubahkan kehidupan kita. Saya, Bapak, dan teman-teman semua. Firman Tuhan yang kita dengarkan kiranya bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita mengalami satu perubahan setiap hari atau pertobatan setiap hari. Bapak, Ibu, Bapak dan teman-teman semua, satu hal yang saya mau katakan kepada kita bahwa jangan sesekali kita mengatakan bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tidak mampu mengubahkan kita, tidak mampu memperbaiki kelakuan, dan tidak mampu menyatakan setiap kesalahan kita, dan kita bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Karena pastinya kita sebagai pemimpin rohani ke depannya, seperti Timotius, pastinya kita dipercayakan untuk memimpin sesuatu hal, organisasi atau kelompok. Jadi jika firman Tuhan saja yang akan nanti kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada sesuatu hal komunitas yang kita pimpin, kita tidak pastikan bahwa telah mengubah saya, telah mengoreksi saya, telah memperbaiki saya. Gimana saya mau memperbaiki orang lain dengan saya menyatakan kesalahan mereka, dengan saya menyampaikan firman Tuhan ini? Gimana Bapak Ibu? Apakah itu adalah pemimpin rohani yang kedepannya yang dikehendaki Tuhan, yang mengadakan perubahan dalam setiap organisasi yang dipimpin? Tentunya bukan. Jadi, dalam hal ini juga, ada sesuatu hal yang kita kerjakan. Ada sesuatu hal yang menjadi upaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang kedepannya mau menjadi pemimpin, yang mau menjadi hamba-hamba Tuhan, yang mau memberitakan kebenaran melalui firman Tuhan ini. Tentunya kita harus mengekang kehidupan kita, kehidupan lama kita yang sudah berada di dalam dosa dan keluar dari sesuatu hal yang kebiasaan yang tentunya kita selama ini kebiasaan yang menurut kita enak-enak, yang menurut kita saya senang, atau kebiasaan yang membuat kita sudah wow dengan zona kita pada saat ini. Itu adalah sesuatu hal yang kita berubahi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita harus keluar dalam hal itu. Tapi kita harus memandang firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang mengubahkan, memperbaiki, dan mengajarkan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, tentunya firman Tuhan ini adalah sesuatu hal yang kurang, karena saya juga yang menyampaikan adalah sesuatu hal yang seorang yang masih belajar. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh mengajarkan kita setiap harinya, boleh memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup, untuk mendengarkan setiap firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sesuatu hal
yang berguna bagi kita. Yang saya mengatakan lagi tema kita yaitu firman Tuhan yang mengarahkan saya dalam kebenaran. Firman Tuhan yang mengarahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jangan sampai firman yang telah kita dengarkan berlalu begitu saja seperti angin yang lewat. Tapi kita tidak bisa melakukan koreksi dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak dan teman-teman semua, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang hidup, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu yang telah menolong kami masing-masing, terutama hamba-Mu yang menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Tuhan, hamba-Mu percaya dan hamba-Mu tahu Tuhan, saya orang yang kurang dan hamba-Mu orang yang belum sempurna untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang sempurna dan Roh Kudus Tuhan yang mengajarkan kami terus-menerus setiap hari kami mendengarkan firman Tuhan. Boleh kami renungkan dan boleh kami jadikan sebagai pengajaran bagi kami yang boleh memperbaiki kelakuan kami, yang boleh mendidik kami, yang boleh menyatakan setiap kesalahan kami, yang boleh membongkar dalam setiap yang terselubung dari dosa kami, Tuhan, sehingga kami mengarahkan hati kami kepada kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, teman-teman yang selanjutnya akan berkhotbah, yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau memimpin mereka dan memberkati mereka. Engkau boleh, Tuhan, kami mohon Engkau memakai bibir lidah mereka untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan Engkau kehendaki. Terima kasih Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baik. Sekarang masuknya Pak. Siapa saja? Ya, masuk siapa? Siapa sekarang? Tapi Denny. sebelum Mas Ron, kita keluar dulu. Soalnya tinggal 8 menit lagi ini. Baru masuk lagi nanti. Ya,